Kaya akan budaya dan tradisi merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Salah satunya dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Nah, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tradisi unik dalam menyambut datangnya 1 Syawal, yakni acara Festival Meriam Karbit yang diselenggarakan di sepanjang Sungai Kapuas. Dikutip dari berbagai sumber, pada awalnya meriam karbit hanya terbuat dari sebatang bambu. Namun, sering berkembangan zaman, berubah menggunakan pohon pinang, pohon kelapa, serta menggunakan gelondongan kayu yang sudah tak terpakai. Meski menggunakan kayu yang tidak lagi digunakan, kayu meranti dan mabang merupakan kayu yang dipilih sebagai bahan utama pembuatan meriam karbit dengan bobot yang bisa mencapai 500 kg tersebut. Kayu yang telah dipilih untuk digunakan sebagai meriam karbit kemudian dikeruk bagian tengahnya dan diberi pelumas agar kedap air dan suara. Setelah dikeruk dan diberi pelumas, kayu kembali disatukan menggunakan rotan yang dililit dengan kuat sepanjang badan kayu. Untuk memperpanjang usia kayu dan menghilangkan rayap, kayu kemudian direndam di dalam Sungai Kapuas selama beberapa malam. Agar menarik perhatian masyarakat yang melihat, kayu yang memiliki panjang sekitar 4 hingga 7 meter dengan diameter mencapai 50 hingga 100 cm tersebut juga dicat warna-warni dan ada juga yang dibungkus dengan kain berbagai motif. Ketika menyusuri Sungai Kapuas, seolah-olah moncong meriam ini diarahkan ke siapapun yang melintas. Pemandangan indah akan ditemui saat meriam-meriam ini sudah berjejer sepanjang tepian Sungai Kapuas. Meriam yang siap digunakan kemudian diisi sekitar 3 hingga 5 ons karbit dan kemudian dinyalakan dengan disulut oleh obor. Tradisi meriam karbit sendiri telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Festival tahunan yang dilaksanakan pada malam sebelum tibanya Hari Raya Idul Fitri atau malam takbiran ini menjadi daya tarik bagi masyarakat Kota Pontianak. Tak ayal, warga pun berbondong-bondong memadati pesisir Sungai Kapuas untuk dapat menyaksikan dan merasakan secara langsung bagaimana sensasi mendengarkan bahkan menyulut meriam raksasa dengan tangan mereka sendiri. Nah, tidak sedikitnya biaya pembuatan serta bahan baku meriam karbit membuat setiap kampung di sepanjang Sungai Kapuas melakukan pengumpulan dana secara swadaya. Kerasnya suara yang dihasilkan meriam karbit tersebut tak jarang mengundang rasa penasaran para wisatawan untuk menyaksikan dan mendengar langsung bunyi permainan tradisional ini. Bagi masyarakat maupun wisatawan yang penasaran menyulut obor ke meriam karbit atau dalam bahasa lokal disebut nyucul meriam, dapat langsung menghubungi panitia penyelenggara dan membayar biaya retribusi. Pada awalnya, penyulutan meriam dilakukan pada 1 minggu menjelang Lebaran. Namun, dengan adanya peraturan daerah, meriam baru dapat dibunyikan pada 3 hari sebelum dan 3 hari sesudah Idul Fitri. Sekitar 250 meriam yang tersebar di sepanjang Sungai Kapuas saling bersaut dentuman. Tidak mau kalah dengan suara dentuman meriam karbit, kemeriahan malam Idul Fitri juga dilengkapi dengan pertunjukan dari kapal tongkang yang menampilkan beragam kesenian khas Pontianak. Nah, pada tahun 2010 lalu, tradisi meriam karbit Pontianak telah mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia pada tahun 2007 sebagai parade meriam karbit terbanyak dan menjadi satu-satunya yang ada di dunia. Kala itu terdapat 150 meriam dengan 31 kelompok yang diikut sertakan. Tradisi meriam karbit tidak lepas dari asal-usul cerita, di mana pada abad ke-18, seorang bangsawan Arab bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri datang dan memiliki misi menyiarkan agama Islam. Dalam perjalanannya, menyusuri Sungai Kapuas, ia menemukan daratan di pinggir sungai yang disebut masyarakat Pontianak adalah beting. Syarif Abdurrahman kemudian menembakkan meriam ke arah beting untuk mengetahui apa ada penghuni di sana, dan ternyata tidak ada seorang pun yang menjawab. Sampai pada akhirnya, Syarif mendirikan sebuah masjid yang dinamakan Masjid Jami. Selanjutnya, Syarif membangun Kesultanan Qadriyah yang menjadi cikal bakal Kota Pontianak dan merupakan sultan pertama di Kota Pontianak. Namun, ada versi lain nih guys, yang menjadi legenda. Konon, Kesultanan Qadriyah di Pontianak yang berdiri pada tahun 1771
hingga 1808 membunyikan meriam untuk mengusir hantu, khususnya kuntilanak yang ada di kota Pontianak. Karena pada waktu itu, raja pertama Pontianak yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri ketika membuka lahan untuk bertempat tinggal di Pontianak sempat diganggu oleh para hantu. Kemudian Sultan memerintahkan pasukannya untuk mengusir hantu itu dengan meriam. Pontianak menurut cerita adalah sebuah kota yang memiliki hantu kuntilanak, karena pada dasarnya Pontianak berasal dari kata bunting dan anak. Kami rasa cukup, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan tak lupa, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye.